Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Susan. Hari ini kita bakal ngebahas topik tentang bocor tipis dompet kita. Sudah hadir bersama saya Mbak Mimin Susanto. Halo Mbak Mimin. Iya. Ini topik yang masih menjadi hangat gitu Mbak Mimin. Mau untuk orang yang single atau yang sudah menikah, kadang kebablasan kok duit udah nggak ada gitu. Baru tanggal sekian udah nggak ada gitu ya. Padahal baru gajian duit udah nggak ada gitu Mbak Mimin. ATM juga menipis gitu Mbak Mimin ya. Nah gimana sih cara kita itu mendeteksi keuangan pribadi kita gitu? Maksudnya jangan sampai nih tanggal segini habis gitu. Kita mengontrolnya tuh seperti apa? Nah sebenarnya kayaknya banyak banget ya yang konsul kayak gitu ya. Malah banyak yang masih single, ngomong, Mbak aku kalau tengah bulan kok sudah ini ya suka bingung duitku kemana gitu kan. Padahal juga nggak ada tanggungan yang besar gitu. Nah, memang penting banget kita ini bikin anggaran sebenarnya. Mau sudah menikah atau masih single, kita cobalah biasakan untuk membuat anggaran. Anggaran belanja ya. Anggaran belanja kita siapkan di awal bulan atau di akhir bulan sebelumnya. Misalnya sekarang bulan September, berarti kita sudah buat anggaran itu di akhir Agustus. September ini kita butuh mengeluarkan uang untuk apa aja gitu. Jadi contoh misalnya kita harus nabung sekian, kita harus masukkan ke reksadana sekian, kita harus bayar premi asuransi sekian, terus untuk biaya makan sekian, untuk biaya nongkrong sekian, misalnya kayak gitu. Nah, kita udah tulis tuh. Nah, tapi kita yang penting juga selain kita sudah bikin anggaran, kita disiplin menjalankannya, gitu ya. Kita disiplin untuk menjalankan anggaran yang sudah kita tulis tadi, gitu. Nah, maksud saya di sini adalah misalnya ada yang jatuh temponya di akhir bulan atau di tengah bulan. Tapi karena di rekening kita itu kelihatannya masih ada duitnya, tapi kita lupa bahwa itu adalah jatahnya tagihan misalnya akhir bulan atau tengah bulan. Nah, kita waktu pas jalan di mall atau di mana lihat ada diskon, kita lihat di rekening kita kok ada duit, masih ada duitku gitu, masih banyak gitu. Ya kita tiba-tiba kita belok dan kita gesek kartu ATM kita misalnya. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa harusnya uang itu peruntukannya apa gitu, karena tadi belum terdistribusikan kan. Nah makanya kita harus disiplin menjalankan anggaran yang sudah kita lakukan itu, kita sudah buat itu gitu. Saya rasa itu juga jadi cara biar keuangan kita tuh tetap sehat ya Mbak. Iya, jadi nggak tiba-tiba istilahnya kolaps tuh, kok nggak ada ya? Iya, gitu ya. Betul. Nah tapi kalau misal udah terlanjur nih Mbak Mimin, misalnya udah, waduh tinggal dikit nih tapi gajian masih lama gitu kan. Gimana sih cara kita itu menghemat atau mengatur lagi gitu Mbak Mimin biar aduh ini jangan istilahnya survive gitu Mbak Mimin. Waduh, kalau survive ini gimana ya? Nah, ya akhirnya mau nggak mau mungkin mengambil dana darurat kita atau misalnya mencairkan tabungan kita kayak gitu sementara ya. Nah, bulan depan jangan sampai terulang ya. Mulai bikin anggaran untuk bulan depan. Apa aja sih sebenarnya yang harus kita keluarkan dari gaji yang kita miliki atau income yang kita miliki itu yang wajib harus kita keluarkan ini. Sisanya mungkin baru bisa kita buat untuk hal-hal yang di luar rencana itu gitu. Tapi semuanya sudah kebagian kayak gitu sih ya. Nah kalau yang dibilang Mbak Mimin soal mencatat anggaran itu kalau dari pengalaman saya udah menerapkan Mbak Mimin dan itu sangat berhasil gitu. Nggak perlu yang ribet, yang penting tuh kita tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan gitu. Wah, bagus. Dan jangan lupa soal pos yang 10, 20, 30, 40 tadi. Iya betul. Nah Mbak Mimin, saya tuh sering nemu di internet kata-kata detox keuangan. Itu seperti apa penjelasannya Mbak? Detox keuangan itu sebenarnya kayak kita melakukan financial check up. Jadi kalau detox artinya kan kita membersihkan tubuh kita agar kita kembali
menjadi berfungsi secara normal ya. Dan itu penting dilakukan. Apakah kita sudah bermasalah atau belum? Karena mungkin ketika kita merasa belum bermasalah, tapi sebenarnya sudah bermasalah, tinggal tunggu waktu. Jadi ya kita lakukan aja, namanya check up, financial check up namanya. Sama seperti check up kesehatan kan, kita kan nggak perlu menunggu kita sakit, kita lakukan aja di waktu memang saat kita sudah sadar bahwa wah ini aku harus melakukan check up gitu. Nah, check up yang dilakukan itu untuk apa aja, meliputi apa aja. Salah satunya adalah melihat cash flow kita. Kita harus ngecek cash flow kita ini sudah berjalan dengan benar atau enggak. Income kita berapa, datangnya dari mana, kemudian gimana cara kita mengeluarkan income kita, membelanjakan income kita itu seperti apa polanya, apakah sudah sesuai dengan pola yang pakem itu 10, 20, 30, 40 ataukah belum. Jangan-jangan nanti 60% untuk konsumsi, untuk biaya hidup. Ternyata tidak ada yang dialokasikan untuk tabungan misalnya. Jangan-jangan cicilan hutangku lebih dari 30%. Nah, kalau lebih dari 30% kan itu membahayakan kan. Artinya membahayakan kualitas hidup kita kayak gitu. Nah, kalau sudah kadung gimana? Kita bisa restrukturisasi. Misalnya kita ambil dari aset yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkecil hutang kita, mengurangi pokoknya sehingga cicilan kita menjadi lebih kecil. Jadi bisa di angka 30% di kisaran itu kayak gitu. Nah, check up itu kayak gitu. Terus kita lihat aset-aset kita. Aset kita komposisinya seperti apa? Jangan-jangan nanti semuanya aset kita berupa aset yang tidak liquid, tidak gampang dicairkan. Padahal harusnya minimal ada sekitar di kisaran 20-30% aset kita itu aset yang cair, aset yang gampang kita cairkan. Bentuknya misalnya apa? Bentuknya bisa tabungan, bisa deposito, bisa logam mulia, atau reksadana pasar uang. Nah, itu adalah contoh-contoh penempatan dana kita di aset-aset liquid. Kalau semuanya tadi misalnya di properti, suatu saat kita butuh dana misalnya untuk biaya sekolah anak kita kan harus mencairkan properti kita, menjual misalnya, salah satunya menjual properti kita. Kalau catatannya propertinya tadi bukan properti produktif ya. Kalau kita mencairkan atau menjual properti kita itu kan bisa cepat, bisa enggak, tergantung kondisi ekonomi, posisi atau lokasi dari properti kita kayak gitu. Karena dan itu akhirnya membutuhkan waktu. Padahal anak kita butuh biaya sekolah kan mungkin jangka waktunya tidak terlalu lama, segera butuh. Kalau kayak gitu nanti bisa-bisa kita banting harga, kayak gitu. Nah, makanya kita harus ngecek aset-aset kita itu posisinya seperti apa, komposisinya bagaimana. Nah, itu kita cek hutang. Hutang kita ini kebanyakan hutangnya kategorinya apa? Kategori hutang produktif atau hutang konsumtif. Kalau hutang produktif masih bisa kita tolerin, karena hutang produktif itu ciri-cirinya adalah salah satunya misalnya aset yang kita hutang itu aset yang bisa nilainya lebih berkembang, menjadi berkembang. Misalnya kita KPR rumah. Nah, itu rumah kita semakin tahun atau tanah itu kan semakin tahun kan semakin harganya semakin naik kayak gitu. Tapi kalau kita ternyata hutangnya hutang konsumtif, misalnya hutang kartu kredit, segera kita tutup. Karena hutang konsumtif ini dia akan mengenakan bunga yang cukup tinggi. Kalau kita tidak membayar dengan penuh, biasanya kita kena denda, bunga berbunga dan lain-lain. Kalau kita punya hutang di kartu kredit atau KTA atau hutang online, segera tutup. Karena kita akan kena bunga dan denda yang cukup besar dan itu akan menggerogoti aset kita nanti malahan kayak gitu. Itu waktunya untuk kita menitoks keuangan tuh baiknya berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu, Mbak? Sebenarnya detox itu wajib dilakukan ketika kita ingin menjalankan perencanaan keuangan ya.
misalnya saat sekarang nih, aku ingin memperbaiki kondisi keuanganku gitu, karena aku memiliki beberapa tujuan keuangan yang ingin aku realisasikan misalnya gitu. Nah, itu diawali dari satu, merumuskan tujuan keuangannya apa, kemudian melihat kondisi keuangannya bagaimana. Nah, itu melakukan financial check up itu. Sama seperti kita kalau mau pergi ya. Sekarang ini aku bilang ke Susan, sekarang aku mau ke TP habis ini. Kalau aku nggak tahu posisiku sekarang ada di mana, kira-kira ketika aku pesan, istilahnya mau misalnya kalau kita pesan online kan gampang karena sudah langsung ada ya. Kalau misalnya kita cari taksi atau apa kan, sekarang ibu posisinya di mana misalnya gitu. Di mana ya Pak ya? Nah, kan jadinya si sopir taksinya bisa muter-muter atau mencari posisi kita, akhirnya kita nggak nyampe akhirnya kayak gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi kalau kita melakukan financial check up itu akhirnya seperti kita melihat kondisi kita sekarang di mana, posisi kita di mana, kondisinya seperti apa. Nah, ke depan jadi jalannya itu lebih enak kayak gitu, disesuaikan bedanya apa kondisi. sih dengan audit keuangan tuh Mbak Mimin? Sebenarnya kalau audit keuangan biasanya di perusahaan ya. Kalau di di pribadi ya itu melakukan financial check up. Kalau audit itu kan kesannya kalau itu melihat ini sudah sesuai atau belum, ini ada penyimpangan atau enggak, ini sudah wajar atau enggak, kayak gitu aja kan. Kalau financial check up kan ya untuk mengetahui kondisinya sehat atau enggak. Kalau enggak sehat harus diperbaiki bagaimana, harus treatmentnya bagaimana, kayak gitu sih. Itu keduanya tapi harus dilakukan ya supaya keuangan kita tuh tetap stabil, tetap sehat gitu ya Mbak Mimin. Iya betul. Gitu. Nah kembali lagi soal tabung menabung tadi Mbak Mimin. Nah kita itu kan kadang nabung tuh ada beberapa orang yang jadi beban gitu, aduh nabung aku pengen jajan gitu misalnya. Nah gimana sih caranya kita nabung tapi nggak ngerasa nabung gitu Mbak Mimin? Kalau pengen nabung tapi nggak ngerasa nabung itu sebenarnya bisa dilakukan kalau misalnya kita bekerja di perusahaan. Kan kita setiap tanggal sekian kita menerima gaji kan. Minta ke perusahaan untuk memotong untuk nanti dialihkan ke misalnya punya rekening reksadana misalnya, atau rekening bank atau apa, minta langsung dialihkan ke sana sehingga gaji yang kita terima itu ya segitu gitu. Nah itu tanpa sadar kan sudah itu kan sudah keluar duluan tanpa kita melalui tangan kita. Atau kita juga bisa melakukan auto debit rekening di tanggal-tanggal yang dekat dengan kita terima gaji. Misalnya kalau gajinya tanggal 1 minta di auto debit tanggal 1 juga. Jadi begitu uang masuk langsung ada yang auto debit sekian rupiah kayak gitu. Bisa di banknya itu, atau misalnya kita kalau di reksadana kan juga ada fasilitas untuk auto debit kan. Kita minta untuk di auto debit. Kayak gitu bisa. Atau misalnya kalau tradisional, secara tradisional itu misalnya setiap hari kita nyisihin mungkin 10.000 atau 20.000 kita taruh di kaleng atau di tempat tersendiri. Nanti kalau udah terkumpul tinggal kita setorkan ke bank atau kita belikan logam mulia atau apa kayak gitu. Jadi setiap hari punya kewajiban untuk ngisi kaleng kita gitu. Atau bisa juga kalau saya punya kembalian 20.000 saya selipkan. Nanti kalau sudah terkumpul gitu, itu bisa kadang saya tiba-tiba pengen beli buku. Biasanya sih untuk beli buku aku beliin buku kayak gitu. Karena kebetulan aku suka membaca. Jadi bagiku buku itu kayak investasi juga, investasi untuk otakku kan. Jadi aku ambilkan dari sana gitu. Bisa juga uang 20.000 yang aku selipkan itu bisa aku gunakan untuk dana darurat. Dana darurat dompet biasanya. Jadi kadang-kadang kan kita kehabisan uang cash, terus tapi kita butuh cash. Nah itu aku ambilkan dari uang selip yang aku selipkan ke dompetku tadi. Jadi ada dompet kan, kalau dompet kita besar kan
banyak tempat kan. Nah, yang utama biasanya di tengah, tapi di pinggir-pinggir kan ada yang tempat selipan. Biasanya aku selipkan di situ. Gitu. Kadang ya terkumpul banyak juga kalau misalnya kita nggak kepake. Tapi kadang karena gitu males ambil cash, kadang kepake juga kayak gitu sih. Makanya namanya jadi dana darurat dompet. Aku bilangnya kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah, Tribuners ternyata banyak banget ya cara supaya dompet kita tuh aman ya Mbak Mimin. Iya, ya. betul. Terus untuk tips dan triknya juga banyak banget, kita bisa cari tahu gitu ya. Dan nggak perlu rumit ya sebenarnya Mbak. Yang penting kita rutin mengerjakan, terus kita juga harus mencatat yang tadi di tips keuangan itu, meskipun nggak harus misalnya kita nggak paham apa sih aset-aset, yang penting kita catat aja nih utang kita berapa, terus pemasukan kita berapa gitu. Iya, betul. Nah, Mbak Mimin makasih banget udah ngobrol banyak sekali dan sangat bermanfaat, terutama bagi pasangan-pasangan muda ya Mbak Mimin. Iya, betul. Jadi buat Tribuners yang single juga jangan, saya belum nikah, saya nggak mau nih mikir-mikir yang musik, jangan gitu ya. Lebih baik disiapkan lebih dini, biar nanti kalau misalnya udah menikah tuh nggak keteteran. Iya. Nah, Tribuners makasih banget udah menyimak obrolan kita. Terus saksikan video kami yang lain. Jangan lupa follow Instagram Tribun Jatim, Surya Online dan Surya Malang, dan juga subscribe YouTube-nya. Dan akun Instagram Mbak Mimin jangan lupa di follow di @mimin_susanto. Saya Susan, terima kasih, sampai jumpa.